mereka ini kan sudah diikat sebagai suatu bangsa yang punya ritus ketat, punya tradisi yang sangat ketat, sehingga meskipun tahun 135 itu diserahkan kemana-mana. Nah 135 itulah ada orang Yahudi di Rusia, ada orang Yahudi di Eropa, ada orang Yahudi di Amerika, semua Amerika, dan di mana-mana itu tahun-tahun seperti itu. Sehingga kalau kita bayangkan, mungkin kalau mereka tidak kuat, kalau tidak punya ikatan batin, itu saya kira habislah Israel itu sendiri. Maka kalau Israel lalu ada gerakan namanya kembali ke Sion, orang mengatakan Zionis itu, nah disitulah Israel yang dulu meninggalkan tanah terjanji itu kembali sebenarnya ke Sion, yang sekarang ramai itu, yang sekarang ramai. Mengapa menjadi sangat sulit sebenarnya untuk damai, misalnya sekarang ramai terus antara Palestina dan Israel itu, sebenarnya karena orang juga tidak memahami sejarah, termasuk mungkin kebanyakan orang Indonesia ini tidak mengerti sejarah, sehingga pokoknya ya asal bilang-bilang saja, tapi tidak tahu mana sih sebenarnya ketika dia kembali ke Sion itu lalu ditetapkan oleh PBB itu punya menjadi negara sendiri, itu bagiannya mana-mana itu, dan yang tidak boleh dikuasai termasuk Vatikan itu ikut ambil bagian di situ, itu adalah bagian kota Yerusalem yang sebelah timur itu, karena di situ kan ada apa itu namanya, tempat ibadat semua bangsa. Nah ini yang tapi kan masalahnya kan bukan hanya itu, masalahnya kan ada masalah politis di sini. Bangsa ini mau hidup dari mana? Bangsa ini kan hidup antara lain dari sisa Torres yang masuk ke situ. Nah kan ini yang jadi rebutan, ada unsur-unsur politisnya. Tapi Israel ini kan punya peradaban yang sangat tinggi, sehingga sangat luar biasa. Apa saja yang bagi orang yang kebudayaannya masih rendah akan berpikir bahwa itu tidak mungkin, tapi bagi Israel mungkin. Di segala bidang mampu Israel, kebudayaannya, ekonominya, pertaniannya, senjatanya, termasuk intelijennya sangat luar biasa. Kita ini nggak mau ngakui aja, padahal mungkin ya seperti LB Murdani dan teman-teman itu, termasuk mungkin umat saya di Bidara Cina itu sekarang masih hidup, itu belajar intelijen dari Israel. Tapi ya sulit lah, sulit. Romo tertarik pada bab 7 ayat 3 ayatnya yang pertama. Tetapi aku akan mengeraskan hati saudaraku. Jadi seolah kekerasan Fir'aun itu sudah dikehendaki Allah. Apakah minta pencerahan Romo dari mana? Itu kan hanya mau mengatakan bahwa hatinya orang Israel itu sebenarnya benar-benar keras. Kalau Tuhan tidak campur tangan di situ juga tidak akan selesai. Nanti kita lihat meskipun Tuhan campur tangan di situ, orang Israel itu tambah keras lagi. Sehingga kan jalan terakhir nggak ada lain kecuali Tuhan mengacungkan tangannya secara luar biasa dengan memberikan tulah. Kan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu toh. Kita tahu lah itu. Orang kan pinginnya kalau kita ini kan sudah Pak Jokowi misalnya sudah pergi ke Rusia, sudah pergi ke Ukraina, pikir kita kan sudahlah selesai kan. Tapi rupa-rupanya bukan hanya itu. Karena ada orang-orang yang di balik itu kan bermain macam-macam hal.
Israel ya apa Mesir Raja Firaun itu tentu ada yang tidak dia inginkan untuk pergi. Mengapa? Kalau bangsa Israel itu pergi, siapa yang akan bekerja untuk mereka? Termasuk sebenarnya kalau serius misalnya seperti Malaysia itu akan kehilangan misalnya buruh-buruh dari Indonesia yang murah-murah itu. Kalau misalnya Indonesia mampu lalu sepakat yuk dikembalikan semua ke Indonesia, kan akan kehilangan semuanya Malaysia itu. Misalnya ada hal-hal Berarti mau kekerasan perang itu memang alas sendiri ya? ya sebenarnya ya bukan alas sendiri, tetapi mau dikatakan bahwa Firaun itu ya memang keras banget. Meskipun kan di situ mau menunjukkan kalau Allah itu ikut campur tangan untuk menyelesaikan di situ. Kadang-kadang kalau kita baca letter luck gitu, itu malah Tuhan itu malah sengaja mengeraskan hati. Nah itu kan. Tapi ya seringkali kita mendapati faktanya memang Firaun itu sudah keras seperti faktanya. Setelah kembali ke tanah terjadi di Kanaan, kenapa masih sering terjadi penyerakan umat-umat Israel tadi? Apakah karena tidak setianya pada aturan Allah, atau karena memang Allah menghendaki biar selalu semrawut gitu, atau gimana? Pasti akan ditunjukkan bahwa persoalannya adalah ketidaksetiaan. Israel itu gampang, orang yang gampang meri, gampang iri hati. Iri hati. Sedikit-sedikit itu kalau nggak sama dengan yang tetangganya itu pengen niru tetangga. Tapi sudah diberitahu kalau kamu meniru tetangga itu besok akibatnya begini loh. Itu sudah dikatakan begitu, tetapi mereka tetap saja itu pada kekerasan hati. Nah sering-sering itu begitu. Itu yang mengakibatkan mereka itu terbuang-buang itu kan seperti itu. Ada dosa yang mungkin berulang-ulang terus, yaitu dosa ketidaksetiaan itu. Itu terjadi terus-menerus. Ya memang seperti itu. Kalau terpilihnya saya sangat yakin itu. Namanya aja Israel. Itu kalau nggak bangsa terpilih mana sih mungkin bisa kembali? Ya, abad kedua awal diserahkan dan pada abad 19 balik lagi itu. Itu kalau bukan ada unsur itu nih kekuatannya ya menurut saya.